story. Inilah detik-detik saat seorang petugas pemadam kebakaran Kota Tegal, Jawa Tengah bernama Parwoto, 57 tahun, warga Kelurahan Kejambuan, Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal, terlindas mobil damkar yang mundur kencang. Petugas lainnya yang melihat kejadian panik akibat korban berada di kolong mobil damkar. Korban yang menderita patah tulang langsung dievakuasi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan tim medis. 3 unit damkar Pemkot Tegal dikerahkan untuk memadamkan kobaran api yang menghanguskan sedikitnya 12 kios onderdil sepeda motor di Komplek Alun-Alun Kota Tegal. 4 kios diantaranya ludes beserta isinya. Penyebab pasti kebakaran belum diketahui, namun dugaan sementara akibat korsleting listrik. Assalamualaikum pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga sehat dan selalu bahagia. Sebelum kita mulai aktivitas hari ini, kita update dulu yuk seputar informasi menarik agar pagi Anda lebih berisi. Bersama saya Erlang Purbaya, inilah Cakrawala selengkapnya. Kebakaran hebat kembali terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk Kompleks Sosial di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran. Akibat peristiwa ini diperkirakan 10 unit bangunan rumah ludes dilalap api. Terjadi di Jaya 65 di Jalan Mendawai. Mendawai-Induk, Jaya 65. Seperti ini kepanikan warga di Kompleks Sosial Jalan Mendawai, Kota Palangkaraya. Setelah api yang tiba-tiba muncul dari sebuah rumah Senin dini hari pukul 1.30 WIB. Selain berupaya menyelamatkan harta bendanya, warga juga berupaya memadamkan api dengan peralatan seadanya. Petugas pemadam beserta armada baik dari Pemkot maupun sejumlah relawan kemanusiaan setelah tiba di lokasi langsung berupaya memadamkan api. Banyaknya rumah yang terbuat dari kayu membuat api semakin berkobar menjalar dari bangunan ke bangunan lainnya. Menurut Kasih Ops Damkar Mat Kota Palangkaraya Sucipto mengatakan belum diketahui asal-usul api, apakah dari korsleting listrik atau penyebab lainnya. Ada 10 rumah diperkirakan yang terbakar. Setelah 1 jam 30 menit lebih berjibaku dengan kobaran api, petugas akhirnya dapat memadamkan si jago merah. Tak ada korban jiwa dalam musibah ini. Kerugian ditaksir mencapai miliaran rupiah, lantaran banyaknya harta benda korban kebakaran ikut terbakar. Kasus kebakaran kini telah ditangani aparat kepolisian setempat hingga masih melakukan penyelidikan. Balon udara dan petasan berukuran besar meledak. Sejumlah remaja di Ponorogo, Jawa Timur terluka. Korban mengalami luka bakar serius hingga 63% dan dilarikan ke rumah sakit. Inilah video amatir saat belasan remaja Desa Muneng, Kecamatan Balong, Ponorogo, Jawa Timur, nekat menerbangkan balon udara berukuran jumbo disertai puluhan petasan di pematang sawah. Namun saat balon udara mulai naik ke atas, tiba-tiba petasan berbagai ukuran meledak dan balon berukuran besar akhirnya ikut terbakar. Bengkak. Ya Allah. Oh, apa kemang, Cah? Ya Allah. 4 remaja menjadi korban, mengalami luka bakar. Korban luka bakar yang masih dirawat di rumah sakit ada 1 orang dengan kondisi luka bakar hingga 60% lebih, dan 3 korban luka lainnya sudah dipulangkan. Polisi telah melakukan olah TKP dan mengamankan barang bukti sisa balon dan petasan yang meledak. Polisi juga masih akan mengumpulkan para saksi yang juga terlibat dalam penerbangan balon udara dan petasan jumbo ini. Video aksi juru parkir liar yang menggetok tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada pengendara di depan Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat viral di media sosial. Ironisnya aksi tak terpuji para juru parkir liar tersebut seolah tak mendapat tindakan tegas oleh pihak terkait. Viral kan ya? Saya juga. Ya masa 150 sih? Masa 150? Aksi juru parkir liar yang mematok tarif parkir sebesar Rp150.000 kepada seorang pengendara ramai menjadi perbincangan warganet.
Kenapa enggak 2 juta aja? Itu bahasanya nggak bagus kan? Nggak bagus Pak, kita ini orang baik-baik Pak. Ya saya juga baik-baik nanyanya, enggak ada parkir segitu. Coba tunjuk. Belum ada Pak, nempatin. Dikutip dari akun Instagram @romansa sopir truk, aksi nekat juru parkir liar tersebut terjadi tepat di depan Masjid Istiqlal, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya. Ada yang menanggung jawabnya. Nah Ya, kalau tapi- Bapak ini di sini ditilang gimana? Tanggung jawabnya siapa? Ya bisa saya hadapi kalau memang ditilang. Pengendara yang menolak untuk membayarkan tarif fantastis tersebut sempat terlibat perdebatan sengit dengan sejumlah pria yang diduga juru parkir liar. Dari siang. Hingga kemarin Minggu, warga mengaku masih dimintai tarif parkir yang fantastis ketika mengunjungi Monas dan Istiqlal. Para wisatawan berharap agar pihak terkait dapat menindak tegas para juru parkir liar yang nekat mematok tarif tinggi kepada para pengendara dan wisatawan. Terus tadi ke Monas juga dimintain 100.000. Terus yang pas kesini kan mau sholat sebentar kan, dimintain 50.000. Terus saya debat lah kan sama yang kan parkir pakai baju apa kotak-kotak gitu kan. Dia ngeras bang, minta 50 sama supirnya kan. Saya bilang sini ngomong sama saya gituin kan. Terus akhirnya ini yang biru dongker ini datang kan ngomongnya agak slow lah gitu kan. Ini minta 30. Terus pas akhirnya ngomong ikhlas nggak bu, kata gitu. Dikasih karcis nggak Bu? Enggak. Ya pemirsa, akhirnya 2 orang pelaku pemalakan uang parkir Rp150.000 yang viral di media sosial diamankan Polsek Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya masa 150 sih? Ini adalah video viral aksi meminta uang parkir di halaman Masjid Istiqlal, tepatnya di depan pintu masuk Al-Barkah sebesar Rp150.000 kepada pemilik kendaraan. Kita minta sama polo bersih Pak. Ya tapi masa 150? Atas dasar video tersebut, petugas kemudian telah mengamankan AB 46 tahun dan J 26 tahun yang meminta paksa uang Rp150.000 untuk parkir. Kapolsek Sawah Besar Kompol Danar Dono Fernandi menjelaskan, setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, para pelaku tidak terbukti menerima uang yang dimaksud, dan korban yang memvideokan tidak mengeluarkan uang sebesar Rp150.000. Namun dalam pemeriksaan urin, pelaku AB positif dan akan dijerat kasus penyalahgunaan narkotika. Sementara J akan dikenakan pasal 363 lantaran terlibat kasus pencurian dengan kekerasan. Ramai beredar kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah kementerian di pemerintahan mendatang hingga mencapai 40. Padahal Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara membatasi jumlah kementerian sebanyak 34. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menilai ada peluang untuk merevisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang membatasi jumlah kementerian sebanyak 34 sebelum Prabowo Subianto dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2024. Muzani berpendapat Undang-Undang Kementerian Negara seharusnya bersifat fleksibel dan tidak membatasi jumlah kementerian. Karena setiap presiden punya masalah dan tantangan yang berbeda. Itu yang kemudian menurut saya Undang-Undang Kementerian itu harusnya bersifat fleksibel, tidak terpaku pada jumlah dan nomenklatur. Muzani juga menyebut setiap masa memiliki tantangan yang berbeda. Begitu pula dengan para presiden yang memiliki kebijakan yang berbeda dengan para pendahulunya. Sementara presiden terpilih dalam 5 tahun kepemimpinan yang akan datang punya tantangan dan punya policy yang berbeda. Apakah nomenklaturnya akan diubah, ditambah atau digantikan, itu saya tidak tahu. Tapi masalahnya nomenklatur dari pemerintahan itu selalu berbeda dan tantangan programnya juga berbeda. Itu yang menyebabkan saya kira hampir di setiap kementerian dulu dari Ibu Mega ke Pak SBY juga ada penambahan atau ada perubahan. Dari Pak SBY ke Pak Jokowi juga ada perubahan. Dan apakah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo juga ada perubahan, itu yang saya belum.
Akhir-akhir ini memang ramai beredar kabar bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto akan menambah kementerian di pemerintahan mendatang hingga mencapai 40. Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengakui wacana masih terus dibahas dan belum menjadi sebuah keputusan. Salah satu kementerian yang disiapkan untuk dibentuk adalah kementerian yang akan menangani makan siang gratis. Yang kementerian yang dipisah itu juga yang untuk menangani makan siang gratis itu sih, Mas? Oh, kemarin sempat dibahas itu. Tapi tunggu dulu ya, tunggu dulu. Kemarin sempat dibahas. Seberapa urgensinya sih, Mas, untuk makan siang gratis? Kenapa harus dibuat kementerian sendiri? Ya, karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah, logistiknya tidak mudah, monitoringnya juga tidak mudah. Ini makanya harus ya kita ingin program ini benar-benar bisa berjalan, karena kita ingin program ini benar-benar bisa impactful, benar-benar bisa dirasakan oleh anak-anak sekolah. Tapi tunggu dulu ya, ini belum pasti kok. Ini kan apa masalah kementeriannya itu belum pasti, itu tunggu aja. Memang sah-sah saja jika Presiden terpilih Prabowo Subianto ingin menambah jumlah kementerian di pemerintahan mendatang. Namun Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 membatasi jumlah kementerian di Indonesia maksimal 34 kementerian. Saat ini revisi Undang-Undang Kementerian Negara masuk daftar program legislasi nasional Prolegnas jangka menengah 2020-2024, tetapi belum dibahas oleh DPR. Keluarga korban meninggal dunia maupun luka-luka dari kecelakaan maut bus di Subang, Jawa Barat mendapatkan santunan dari Jasa Marga. Korban meninggal dunia dari kecelakaan yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat, mendapatkan santunan sebesar 50 juta rupiah. Sementara korban luka-luka sebesar 20 juta rupiah. Penerimaan santunan secara simbolis ini akan diberikan kepada 10 ahli waris yang merupakan perwakilan dari keluarga korban yang meninggal dunia. Isak tangis mewarnai keluarga korban yang menerima santunan. Kecelakaan maut bus rombongan SMK Lingga Kencana Depok menelan 11 korban jiwa dan puluhan penumpang luka-luka. Kecelakaan maut bus rombongan pelajar asal Depok yang terjadi di Ciater, Subang, Jawa Barat yang menewaskan belasan orang menyita perhatian sejumlah pihak. Menyikapi hal ini, pihak yayasan mengaku telah membentuk tim kecil untuk menjalin komunikasi dengan pihak keluarga korban. Bus Transputra Pajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Subang, Jawa Barat sedang membawa rombongan wisata pelajar kelas 12 Sekolah Menengah Kejuruan SMK Lingga Kencana, Depok, Jawa Barat. Rombongan wisata itu terdiri dari 3 bus. Kecelakaan yang terjadi pada Sabtu 11 Mei 2024 sekitar pukul 18.45 waktu Indonesia Barat tersebut mengakibatkan belasan orang meninggal dunia. Menyikapi hal ini, pihak yayasan mengaku telah membentuk tim kecil untuk melakukan serangkaian kunjungan ke pihak keluarga korban. Baru saja kami membuat tim kecil terkait dengan musibah yang baru saja kami terima. Tim kecil ini adalah bagaimana menyambangi korban yang meninggal, menyambangi korban yang luka, dan juga menyambangi korban yang mengalami trauma. Bus Transputra Pajar mengalami kecelakaan maut diduga karena mengalami remblong. Namun begitu, pihak berwenang masih terus melakukan penyelidikan. Pemirsa, Gunung Ibu di Kabupaten Halmahera Barat, Maluku Utara kembali erupsi. Senin pagi sekitar pukul 9.12 waktu Indonesia bagian timur, kolom abu teramati membumbung setinggi hingga 5.000 meter dan condong ke arah barat. Kolom abu itu berwarna kelabu hingga hitam dengan intensitas tebal. Erupsi ini terekam di seismogram dengan amplitudo maksimum 28 mm dan durasi sementara ini kurang lebih 5 menit 6 detik.
Erupsi ini terdengar suara dentuman dan gemuruh sampai di pos pengamatan gunung api Ibu. Tim SAR gabungan mencari 6 orang penumpang mobil yang diduga hanyut banjir bandang saat melintas di kawasan air terjun Lembah Anai, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Sementara pemerintah Kabupaten Agam pastikan penanganan akan fokus pada pencarian korban hilang dan penanganan pengungsi. Kemacetan panjang masih terjadi di sepanjang Jalan Solok menuju Padang, Panorama 2 Padang, Sumatera Barat. Kemacetan dipicu diberlakukannya sistem buka tutup akibat terjadinya longsor di kawasan Sitinjau Lawi Minggu sore kemarin. Kendaraan-kendaraan berat pengangkut material dan truk tangki pun terlihat mengular di sepanjang jalan. Beruntung cuaca cerah sehingga tidak menimbulkan kecemasan bagi pengendara mengingat lokasi kemacetan masih rawan longsor susulan. Kemarin di lokasi yang sama, akibat turun hujan tanah longsor kembali terjadi hingga menghantam 2 unit mobil dan menyeretnya ke dalam jurang beserta 6 penumpangnya. Gubernur Sumbar, Mahyeldi, yang tengah meninjau lokasi ikut membantu korban yang terperosok hingga kedalaman 300 meter. Kondisi tanah yang licin membuat proses evakuasi sulit dilakukan. Tim SAR gabungan mencari 6 orang penumpang mobil yang diduga terseret dan hanyut dalam banjir bandang saat melintas di kawasan air terjun Lembah Anai, Kecamatan Ekskoto, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pencarian dilakukan dengan menyisir aliran sungai dari Lembah Anai hingga ke Muaro Anai di Kabupaten Padang Pariaman, melibatkan kelompok Arung Jeram, Tagana, Kabupaten Padang Pariaman. Banjir lahar dingin di Sumatera Barat mengakibatkan sejumlah jalan lumpuh akibat tertutup material banjir hingga rumah warga porak-poranda. Petugas dan warga terus berjibaku melakukan pembersihan lumpur di sekitar permukiman warga. Sejumlah alat berat diturunkan untuk membantu proses pengangkutan puing-puing bangunan. Pemerintah Kabupaten Agam telah menetapkan masa tanggap darurat banjir bandang lahar dingin Gunung Merapi selama 14 hari ke depan. Dan saat ini penanganan akan fokus pada pencarian korban hilang dan penanganan pengungsi. Bareskrim Polri bongkar sindikat laboratorium ganja hidroponik di Bali. Selengkapnya sesaat lagi tetap di Cakrawala. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan Cakrawala bersama saya Erlang Purbaya. Bareskrim Polri bekerjasama dengan pihak Bea Cukai membongkar pabrik narkoba jaringan Freddy Pratama di Bali yang melibatkan 3 warga Ukraina. Dari penyisiran lokasi ditemukan laboratorium khusus penanaman ganja lewat metode hidroponik. Klandestin laboratorium ganja dan mefedron jaringan Hidra Indonesia ditemukan di Villa Sani, Bali. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri menangkap 4 orang tersangka dan barang bukti ditemukan dari 3 lokasi. Siap. Coba saya pakai dulu. Ada di situsnya, dia per botol. Dari hasil penggeledahan di lokasi, ditemukan barang bukti narkotika yaitu hidroponik ganja, sabu, kokain, hasis, dan mefedron. Polisi juga menemukan alat cetak ekstasi dan peralatan klandestin laboratorium dan bahan kimia ratusan kilogram untuk membuat narkoba jenis mefedron. Terungkap pula bahan dan peralatan dipesan dari Cina melalui marketplace Cina, sedangkan bibit ganja dibeli dari Rumania lewat marketplace Indonesia. Temuan ini berawal dari pengembangan kasus klandestin laboratorium Sunter pada 4 April 2024 milik Freddy Pratama. Buron Lazuardi Mudatsir diketahui kabur ke daerah Bali. Seorang ibu hamil di Tanah Toraja, Sulawesi Selatan melahirkan di pinggir jalan usai dievakuasi warga dengan cara ditandu. Namun nahas bayinya tidak tertolong.
Lantaran fasilitas kesehatan di desanya kurang memadai, Maru warga desa Puang Bembe, Mesakada, Kecamatan Simbuang, Tanah Toraja, Sulawesi Selatan, ditemani keluarganya dan bidan desa dirujuk ke rumah sakit di Makale. Namun saat melewati jalan Lembang Makodo, mobil yang dikendarai tidak dapat melintas karena akses jalan masih tertutup material longsor. Ibu hamil tersebut sempat dievakuasi dengan sepeda motor sejauh kurang lebih 2 km, hingga akhirnya melahirkan di pinggir jalan. Sayangnya, bayi yang baru saja dilahirkan tidak tertolong. Untuk menyelamatkan nyawa sang ibu, warga melanjutkan membawanya ke puskesmas dengan cara ditandu agar segera mendapatkan pertolongan. Ya pemirsa, ribuan warga dibuat heboh dengan kedatangan Presiden Jokowi di Kabupaten Muna Barat, Sulawesi Tenggara. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita pagi ini. Saya Alang Purbaya pamit undur diri, tetap semangat, sampai jumpa dan wassalamualaikum. Beginilah kehebohan warga saat Presiden Joko Widodo berkunjung di Pasar Kambara, Kabupaten Muna Barat. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Jokowi berinteraksi langsung dengan para pedagang yang sejak pagi telah menunggu kedatangan orang nomor 1 di Indonesia tersebut. Bahkan sejumlah emak-emak nekat menyamar jadi pedagang agar dapat berhadapan langsung dan mencium tangan Presiden Jokowi. Kedatangan Jokowi ini untuk meninjau kondisi pasar sekaligus memantau harga pangan dan membagikan bantuan langsung tunai secara langsung kepada warga dan para pedagang di pasar tradisional tersebut.